Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua mata kuliah gizi olahraga kali ini, saya akan menjelaskan mengenai FITT. Apa itu FITT atau disingkat FIT? FIT kalau T-nya 1, itu artinya bugar, ya. Nah, kalau FITT itu apa? FITT ini merupakan formula bagaimana kita bisa bugar, baik itu kebugaran kardio, kekuatan otot, daya tahan, ataupun fleksibilitasnya, ya. Oke, langsung ya. Oke, sebelum langkah jauh ke FITT, kita bicara dulu yang dasarnya, yaitu tentang aktivitas fisik dan exercise. Karena konon kebugaran itu ada hubungannya dengan aktivitas fisik dan exercise atau latihan. Apa sih bedanya aktivitas fisik dan latihan? Oke, jadi kalau aktivitas fisik ini merupakan gerakan tubuh ya yang diproduksi atau ditimbulkan dari gerakan-gerakan sel-sel otot yang menghasilkan pengeluaran energi. Aktivitas fisik ini berkaitan sekali dengan kebugaran, ya, kebugaran fisik. Contoh aktivitas fisik misalnya kalian duduk, nonton TV, kalian rebahan, kalian jalan, kalian melakukan aktivitas pekerjaan rumah tangga, itu merupakan contoh-contoh aktivitas fisik. Lalu apa yang disebut dengan exercise? Exercise merupakan pergerakan tubuh juga yang ditimbulkan akibat gerakan sel-sel otot dan menghasilkan pengeluaran energi. Sama ya, sama-sama gerakan tubuh karena gerakan sel otot dan menghasilkan pengeluaran energi. Lalu bedanya di mana? Bedanya ada di poin kedua, yaitu latihan atau exercise ini dilakukan secara terencana. Secara terencana terstruktur, gerakannya struktur. Misalnya, terstruktur itu bagaimana? Misalnya, kalian senam nih, senam kardio, senam aerobik. Ada pemanasan dulu kan. Kalau kalian mau latihan, kalian melakukan pemanasan dulu. Jadi gerakannya lambat dulu. Setelah itu baru ke gerakan inti, gerakannya cepat dan nanti lambat lagi pendinginan. Dan kalau latihan ini selain terencana, terstruktur, juga ada pengulangan gerakan. Ya, beda kalau kalian misalnya mencuci nih. Mencuci memang terencana, kalian direncanakan kan nyuci, tapi kan kalian nggak direncanakan detail nih gerakannya mau seperti apa. Lalu nggak terstruktur juga. Emang kalian nyuci misalnya awalnya lambat, nanti cepat gerakan intinya, nanti lambat lagi. Kan tidak seperti itu ya. Kalau tadi aktivitas fisik ini berhubungan dengan kebugaran, maka latihan ini berhubungan sangat erat dengan kebugaran ya. Jadi orang yang aktif dia memang cenderung akan lebih bugar dibanding orang yang sedentary lifestyle yang gaya hidupnya hanya di depan layar, rebahan, paling keluar kamar untuk ke kamar mandi, makan. Nah, orang yang aktif itu biasanya lebih bugar daripada orang-orang yang sedentary lifestyle tadi. Nah, tapi orang yang sering latihan, ya, dia akan lebih bugar lagi dibandingkan orang yang aktif, tapi aktif dalam artian dia tingkat aktivitas fisiknya moderate atau cukup tinggi, tapi dia nggak pernah melakukan latihan, ya. Nanti selain aktivitas fisik, latihan, ada lagi olahraga. Kalau olahraga kaitannya dengan prestasi, ya, latihan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh prestasi itu olahraga. Itu olahraga ya, biasanya untuk atlet karena untuk tujuan prestasi. Kalau kalian bukan atlet tapi kalian
rajin misalnya jogging, zumba, ya misalnya seminggu 3 kali atau 2 kali. Itu kan tujuannya biar kalian sehat, kalian bugar. Itu disebutnya latihan, bukan olahraga. Nah, mungkin selama ini penggunaan kata-kata ini banyak simpang siur, kita sering salah menyebutnya, gitu ya. Aktivitas fisik ini erat kaitannya dengan MAEX atau metabolic equivalent. Apa itu MAEX? MAEX itu merupakan cara yang simpel, sederhana, praktis, mudah dilakukan ya untuk mengukur pengeluaran energi selama kita beraktivitas. Ya. 1 MET itu setara dengan 1 kilokalori per kilogram berat badan per jam. Jadi misalkan kita melakukan aktivitas yang nilainya 1 MET, misalnya contohnya duduk, kalian duduk nonton televisi, nilainya 1 MET. Berat badan kalian misalnya 50 kilo. Jadi energi yang kalian keluarkan selama 1 jam kalian duduk nonton televisi tadi, berarti sebanyak 1 kilokalori kali berat badan kalian 50 kilo. Jadi hanya 50 kilokalori. Maka hati-hati nih kalau yang nonton drakor, biasanya drakor berapa? 2-3 jam, sambil cemilannya banyak. Nah, itu energi yang masuk akan lebih banyak dibandingkan energi yang keluar. Hati-hati ya. Jadi bagaimana sih cara mengukur MET? Jadi MET ini diukur ketika kita duduk santai, ya. MET atau resting metabolic rate merupakan jumlah oksigen yang kita konsumsi pada saat kita duduk santai. MET ini beda dengan BMR ya. Kalau BMR basal metabolic rate, kalau MET resting metabolic rate. Jadi resting, santai, istirahat dalam kondisi istirahat. Oke, kalau 1 MET ini tadi selain ekuivalen dengan 1 kilokalori per kilogram berat badan per jam, 1 MET setara dengan 3,5 ml oksigen yang kita konsumsi per kilogram berat badan per menit. Nah, ketika kita melakukan sebuah aktivitas yang nilainya 2 MET, itu berarti kita membutuhkan oksigen berapa banyak? Tinggal kalikan saja. 2 dikalikan 3,5 ml oksigen. Jadi 7 ml oksigen per kilogram berat badan per menit. Kalau berat badan kalian tadi 50 kilo, ya tinggal kalikan saja. 7 kali 50 kilo berapa? Itu jumlah oksigen yang kalian konsumsi, yang kalian butuhkan per menitnya ya. Nah, berdasarkan nilai max-nya, tingkat aktivitas fisik ini dibagi menjadi 3, yaitu light intensity aktivitas fisik, aktivitas fisik intensitas ringan, yaitu dengan nilai MET kurang dari 3. Lalu aktivitas fisik intensitas moderate, sedang. Nilai MET-nya 3-6. Dan vigorous, aktivitas fisik tinggi. Nilai MET-nya lebih dari 6 ya. Ini beberapa nilai MET dari aktivitas fisik atau latihan ya. Ini menonton televisi MET-nya 1. Misalnya kalian ngerjakan tugas di laptop, nilai MET-nya 1,5. Ini jalan pun nilai MET-nya berbeda-beda, tergantung kecepatan jalan kalian.
Semakin cepat, maka nilai max-nya semakin tinggi, maka semakin banyak energi yang dikeluarkan. Makanya kalau misalnya kalian mau lebih sehat, kalian dimintain tolong sama ibu kalian buat ke warung beli terasi. Ya jalannya jalan cepat aja. Biar energi yang keluar lebih banyak, kalian bisa lebih sehat ya. Selain itu juga bisa menghemat waktu. Ini aktivitas yang moderate, aktivitas yang berat atau tingkat tinggi ya math-nya. Oke, nanti di OLU juga akan saya lampirkan kode dan nilai math untuk aktivitas fisik yang lebih banyak ya. Oke, kita mulai masuk ke FITT. Apa sih itu FITT? Singkatan dari apa saja? F itu frekuensi. Jadi seberapa sering kamu melakukan latihan? Berapa hari per minggunya? Kita harus berapa kali melakukan latihan biar kita bugar? Itu frekuensi ya. Yang kedua, intensitas. Seberapa keras kamu latihan? Apakah ringan latihannya, moderate, atau latihan berat? Ini nanti kalau kardio, ngukurnya pakai detak jantung ya. Kalau misalnya kalian joggingnya lambat, ya detak jantung kalian kan lebih lambat begitu. Apalagi kalau untuk orang-orang yang inaktif sebelumnya jarang melakukan latihan. Lalu ketiga ada time. Berapa lama kamu harusnya latihan untuk mencapai kebugaran yang optimal? Yang terakhir ada type. Jenis latihannya apa sih? Tentu untuk masing-masing komponen kebugaran yang terkait dengan kesehatan, jenis latihannya bisa berbeda-beda ya. Yang pertama ini intensitas. Ya, intensitas kalau untuk kebugaran kardio menghitungnya menggunakan heart rate atau detak jantung. Nah, ada dua cara untuk menghitung intensitas latihan ya. Yang pertama menggunakan maksimum heart rate atau detak jantung maksimum. Maksimum heart rate pada manusia ini rumusnya mudah, tinggal 220 dikurangi usianya. Nanti training heart rate-nya ada ketentuannya misalnya, dikatakan intensitas sedang jika training heart rate-nya misalnya 80% dari maksimum heart rate. Maka detak jantung kalian selama latihan itu harus jumlah itu. Nanti ada contohnya ya. Lalu yang kedua, menghitung intensitas latihan menggunakan heart rate reserve, HRR, atau biasa disebut detak jantung cadangan gitu ya. HRR ini rumusnya adalah MHR kurangi RHR. MHR tadi maksimum heart rate atau detak jantung maksimal dikurangi RHR. RHR itu resting heart rate. Detak jantung denyut tadi saat istirahat. Ya, jadi sebelum latihan kalian menghitung denyut nadi kalian saat istirahat. Ya. Nah nanti training heart rate-nya denyut nadi latihannya harus berapa persen HRR ditambah RHR-nya.
Ya, nanti persennya ini ditentukan. Oke. Ada di next slide nanti. Ini misalnya contohnya. Jika si A berusia 20 tahun, denyut nadi saat istirahat ini 69 kali per menit. Lalu hitung THR-nya jika intensitas latihannya 80% maksimum heart rate atau 70% HRR. Nah, jadi ini kan persennya, intensitasnya itu udah ditentukan ya, harus berapa persen MHR ataupun HRR. Kalian tinggal masukin ke rumus yang tadi. Diketahui usianya 20 tahun. Denyut nadi istirahat tadi 69 kali per menit. Sorry, ini salah ya. Bukan 65 tapi 69 ya. Intensitasnya 80% MHR atau 70% HRR. Nah, jadi kalian pertama sebelum latihan kalian ingat harus menghitung denyut nadi istirahat ya. Jangan-jangan ada yang belum tahu atau mungkin lupa bagaimana cara mengukur denyut nadi. Ya, mengukur denyut nadi bisa di pergelangan tangan ataupun di leher ya. Oke, langsung ke jawabannya ya. Kalau menggunakan cara pertama yaitu menggunakan MHR, maksimum heart rate atau denyut nadi maksimum. Tadi rumusnya MHR kan 220 dikurangi usia. Usianya 20, jadi denyut nadi maksimalnya 200 kali per menit. Lalu udah ditentukan, THR-nya ini harus 80% dari MHR. Maka 80% kali 200. Hasilnya 160 kali per menit. Jadi si A itu selama latihan harus denyut nadinya 160 kali per menit. Kalau belum mencapai nilai ini, berarti latihannya belum sesuai dengan program latihan yang direncanakan. Berarti intensitasnya masih di bawahnya. Begitu ya. Lalu kalau untuk cara kedua, menghitung intensitas atau training heart rate menggunakan HRR atau heart rate reset. Pertama, tetap cari MHR dulu ya. MHR 220 dikurangi usianya 20 tahun, jadi 200 kali per menit. Nah, HRR dihitung dari MHR dikurangi dengan RHR atau denyut nadi saat istirahat. 100 kurangi 69 sama dengan 131 kali per menit. Jadi ditentukan intensitasnya harus 70% dari HRR. Jadi sini 70% HRR ditambah resting heart rate-nya. Jadi 70% kali 131 ditambah resting heart rate-nya 69. Hasilnya 160,7 kali per menit. Tidak jauh beda dengan yang ini kan, yang dengan cara pertama. Oke. Selanjutnya FITT untuk cardiorespiratory fitness untuk kebugaran kardio, daya tahan jantung paru. Ya. F-nya berapa? Jadi untuk mencapai kebugaran kardio, kita harus berlatih 3-5 hari dalam 1 minggu. Nah, cukup 3-5 hari dalam 1 minggu, tidak perlu setiap hari. Ya, karena tubuh kita biasanya membutuhkan waktu istirahat, ada hari untuk istirahat dari latihan. Lalu kemudian intensitasnya bagaimana? Intensitasnya untuk low, intensitas rendah, itu latihannya, denyut nadi latihannya cukup 70% dari MHR atau 60% HRR. Ya. Kalau untuk moderate,
Intensitasnya 80% MHR atau 70% HRR. Kalau excellent, intensitasnya 90% MHR atau 85% HRR. Ya, jadi misalnya kalian tadinya orang yang inaktif, aktivitas fisiknya sangat rendah dan tidak pernah melakukan latihan. Maka kalau kalian mau menata kebugaran tubuh kalian pengen bugar, dimulai dari yang low dulu. Intensitas latihannya dari yang 70% MHR dulu. Ya, harus dihitung nih. Ketika kalian benar-benar pengen bugar, harus benar-benar dihitung. Misalnya usia kalian tadi 20, berarti kan MHR-nya 200 ya. 70% kali 200 berapa? Tuh kalian hitung. Biar kalian tahu. Denyut nadi kalian saat latihan harusnya berapa. Kalau 70% dari 200 tadi kan 140 kali per menit. Kalau kalian hitung denyut nadi kalian saat latihan belum sampai 140 kali per menit, berarti kalian kurang keras latihannya. Kurang keras larinya misalnya. Ya. Kalau moderate, ini biasanya untuk orang yang memang sudah sering latihan, maka intensitasnya bisa moderate. Kalau excellent bisa untuk atlet biasanya, untuk atlet atau untuk tentara-tentara biasanya juga harusnya latihannya excellent intensitasnya. Lalu waktunya harus berapa lama dalam sekali latihan? Jadi 20 sampai 30 menit dalam sekali latihan. Ya. Kalau misalnya untuk program penurunan lemak, penurunan berat badan, mau memecah lemak ya harus minimal 30 menit. Gitu. Lalu tipe jenis latihannya apa sih? Yang bisa untuk meningkatkan kebugaran kardio? Ya, ada lari, jogging, sky, bersepeda, berenang, skipping. Nah, itu latihan-latihan yang bersifat aerobik. Ya. Ini ada tabel hubungan usia dengan tingkat kebugaran, ya. Ini yang diarsir lebih gelap, paling gelap. Ini yang tingkat kebugarannya dia paling rendah. Yang ini yang rata-rata dan ini yang kebugarannya tinggi. Bisa kita lihat ya, pada usia 30 tahun ya, pada usia 30 tahun orang yang kebugarannya rendah biasanya denyut nadi saat latihan per 10 detiknya ini 25 kali per 10 detik. Ya. Tapi yang kebugarannya bagus, ini denyut nadinya sekitar 31 kali per 10 detik. Begitu ya. Semakin bertambah usia, dia akan semakin menurun. Oke, itu tadi tentang formula untuk bisa bugar cara kardio ya, atau daya tahan jantung parunya. Sekarang formula untuk bugar dari kekuatan otot dan daya tahan ototnya. Ya. Jadi untuk kekuatan otot dulu nih. Untuk kekuatan otot, frekuensi latihannya 3 kali per minggu. Ya. Kalau untuk daya tahan, itu bisa lebih banyak.
yaitu 3-5 kali per minggu. Nah, kalau mau combine, daya tahan otot dan kekuatan otot bisa 3 kali per minggu. Intensitasnya bagaimana? Kalau untuk kekuatan otot, intensitas latihannya 3-7 repetisi maksimal dalam satu setnya, ya. Misalnya, kalian mau melatih kekuatan otot nih, misalnya kalian mau push up, maka push up-nya cukup 3-7 kali pengulangan dalam satu setnya. Tapi kalau untuk daya tahan otot, itu pengulangannya butuh lebih banyak, karena kan seperti kita tahu bedanya kalau daya tahan otot itu kan mampu melakukan gerakan yang sama continue ya, berulang-ulang. Jadi kalau untuk mau meningkatkan daya tahan otot, intensitas latihannya bisa lebih dari 12 pengulangan dalam satu setnya ya. Lalu kalau mau combine untuk kekuatan dan daya tahan otot, dianjurkan 8-12 pengulangan saja untuk setiap setnya. Lalu bagaimana dengan waktunya? Waktunya ya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan repetisi-repetisi tadi, ya. Tidak seperti kebugaran kardio yang waktunya misalnya harus 20 menit minimal atau 30 menit kalau mau memecah lemak begitu. Latihannya apa untuk bisa meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot? Memang latihan beban, ya. Latihan free weight atau beban bebas. Ya, bebannya bisa dumbbell, barbel, atau yang lainnya. Lalu ada resisten mesin yang menggunakan mesin. Kalau kalian ke pusat-pusat kebugaran, ke gym, itu kan ada alat pull up, alat sit up, itu ya namanya resisten mesin. Atau partner resistant exercise, latihan dengan partner, ada partner yang meganginnya. Biasanya ada bandnya, ya. Atau body weight exercise, seperti push up, sit up, pull up, itu disebut body weight exercise, ya. Ini untuk setting waktunya, ya. Untuk regular push up, waktunya sekitar 30 detik. Intervalnya 30 detik, ya. Jadi waktu satu setnya 30 detik, lalu 30 detik istirahat dulu, lalu mulai lagi set selanjutnya, ya. Ini bisa dibaca sendiri ya, ada waktu-waktunya ya, cukup berbeda, rata-rata banyak yang 30 detik. Ya, tapi kalau sit up ini dia lebih lama, paling lama 60 detik dengan waktu istirahat 30 detik. Gitu ya. Jadi 60 detik sit up, nanti 30 detik istirahat, nanti baru 30 detik selanjutnya mulai lagi sit up lagi ya. Nih, ini jenis-jenis latihan angkat beban bebas bebannya ya. Ini ada squat. Squat untuk melatih otot quadriceps and gluteal muscle ya. Waktu pada pertemuan pertama itu kan sudah saya berikan gambar nih otot-otot, beberapa jenis otot ya pada manusia. Nah, kalau squat ini untuk melatihnya otot quadriceps and gluteal muscle. Lalu heel raise, ini namanya heel raise untuk melatih otot gastrocnemius dan soleus muscle. Ini bench press ya untuk melatih otot pectoralis major, triceps dan otot deltoid. Nah, ini bisa kalian baca, pelajari ya. Gambar, kemudian nama latihannya apa, dan otot yang dilatih. Ini free weight exercise ya, latihan angkat beban bebas. Kalau ini ada partnernya, ya, dan yang megangin.
kuat, bisa ada partnernya juga ya. Ini yang menggunakan resisten mesin. Oke, selanjutnya terakhir formula untuk bisa mencapai kebugaran flexibility atau kelenturan tubuh. Apa sih yang harus dilakukan? Ya, jadi yang harus dilakukan tentunya harus melakukan warm up and cooling down, pemanasan dan pendinginan ketika sebelum dan setelah melakukan latihan. Ya, misalnya kalian mau jogging, kalian mau swimming, harus warm up dulu. Ya, jadi melakukan stretching. Nah, nanti akan saya berikan video beberapa jenis stretching ya. Dan pada pertemuan minggu lalu sebenarnya sudah mulai saya kenalkan kan ya. Ada static stretching, dynamic stretching, ballistic stretching, dan F stretching. Nah, tapi kalau misalnya kalian ingin fokus untuk meningkatkan kelenturan tubuh, maka bisa dengan latihan sebanyak 2-3 kali per minggu. Latihan untuk kelenturan tubuhnya ya, stretching-nya, misalnya yoga. Ya, intensitasnya gimana? Intensitasnya sekuat kalian, tapi jangan sampai menimbulkan sakit pada sendi-sendi kalian, ya. Waktunya seberapa lama? Kalau untuk pemanasan dan cooling down itu kita 10-15 detik per stretching, pergerakan stretching ya. Lalu kalau khusus untuk meningkatkan flexibility, maka waktunya lebih lama, sekitar 30-60 detik per stretching-nya. Ya. Oke. Tipenya apa saja untuk bisa meningkatkan fleksibilitas? Yaitu latihan static stretching, dynamic stretching, ballistic stretching, ataupun PNF stretching. Oke, itu saja untuk materi kedua. Silakan dipelajari. Kalau ada yang bingung, silakan nanti kita diskusikan besok di Zoom meeting ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.